Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rifana Afifah, Rizka Nurwati Yanwar, Satrio Akbar Utama, dan saya Tasanulani. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktikum pembuatan kompos. Tak lupa salam hormat kami kepada Ibu Hajah Asrianti Masmur MPD dan Teh Rizka Ayu Wulandari yang telah membimbing dan mengarahkan kami selama proses praktikum. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan selama pembuatan kompos. Alatnya yaitu wadah dan penutup wadah berbahan plastik, pisau, talenan, sendok pengaduk, sarung tangan. Adapun bahannya, sayuran busuk, buah-buahan busuk, daun-daunan kering, EM4 dengan ukuran 1 liter atau 250 ml, dan tanah. Selanjutnya mari kita simak langkah kerja dan hasil dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Afifah dengan NIM 119206081. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan kompos buah. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni mengiris buah-buahan yang akan digunakan sebagai bahan kompos. Nah, seharusnya di sini buah-buahannya dicuci terlebih dahulu, tapi karena keadaan buah yang sudah busuk gitu, jadi susah untuk mencucinya di sini. Jadi saya langsung memotongnya saja. Setelah semua buah diiris, maka masukkan ke dalam wadah yang telah dilubangi bagian bawahnya dan bagian atasnya. Nah, di sini buah-buahannya hanya diisi sepertiga dari wadahnya saja. Kemudian tambahkan tanah pada wadah tadi sampai menutupi buah. Nah, tanah yang saya gunakan di sini adalah tanah kebun. Setelah pengisian tanah, lalu ditambahkan dengan EM4 sebagai starter. Nah, saya menuangkannya 2 tutup botolnya karena ukuran EM4-nya yang 1 liter. Kemudian diaduk. Aduk buah-buahan yang sudah diberi tanah dan EM4 tadi secara merata. Kemudian wadah tersebut ditutup hingga rapat. Di hari kedua, tekstur buah menjadi lembek tapi belum menyatu dengan tanah. Warnanya menjadi putih dan suhunya mulai hangat. Di hari keempat, kompos sudah menyatu, tetapi ada belatung di dalamnya. Untuk suhunya mulai menghangat. Di hari keenam, baunya sudah tercium bau tanah. Nah, sudah menjadi warna hitam dan kadar airnya sudah mulai berkurang. Tidak ada lagi belatung. Ini di hari ke-8. Kompos sudah menyatu, buah-buahannya sudah lembek dan menyatu dengan tanah. Tidak ada lagi belatung dan baunya sudah bau tanah. Ini adalah tanda adanya penguapan pada kompos. Nah, potong sayuran menjadi kecil-kecil, lalu masukkan tanah ke dalam toples. Setelah itu diaduk, kemudian masukkan IM4 sebanyak 4 tutup botol ke dalam toples. Kemudian kita aduk lagi, dan setelah diaduk kita tutup lalu simpan. Nah, di hari kedua itu pada sayur di atasnya terlihat ada serat-serat jamur berwarna putih. Kemudian sayur belum tercampur dengan tanah gitu, masih berbentuk sayur utuh. Nah, terus di dinding toplesnya itu ada embun air. Nah, setelah dikocek ini berair atau becek. Kemudian udara di dalam toples ini memang hangat, berbeda dengan udara di luar toples. Hari keempat. Nah, hari keempat ini sayuran mulai menyatu dengan tanah. Namun masih ada beberapa sayuran yang belum terlalu menyatu. Nah, untuk teksturnya itu basah tapi tidak terlalu berair, dan masih tetap ada embun di dinding toples, dan udaranya juga masih hangat.
masuk di hari ke-6. Nah, sayurannya sudah semua bercampur dengan tanah. Udaranya sedikit agak mendingin daripada di hari ke-4. Nah, untuk warnanya sendiri ini menjadi warna coklat ya. Pada awalnya kan tanah hitam dan sekarang menjadi coklat. Tapi teksturnya masih sama seperti 2 hari kemarin, yaitu masih becek namun tidak berair. Nah, kemudian baunya juga cukup menyengat ya, bau busuk dari sayuran. Saya Satrokbaro Utama dengan NIM 11920600089 dari kelompok 4 Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan mendemonstrasikan pembuatan kompos dari daun kering. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan, lalu gunting daun menjadi beberapa bagian yang kecil dan masukkan ke dalam wadah. Lakukan hal tersebut sampai potongan daun menutup hampir setengah dari wadah. Setelah potongan daun dimasukkan, langkah selanjutnya masukkan tanah ke dalam wadah hingga menutupi potongan daun dengan perbandingan 2:1. Setelah itu, aduk dengan menggunakan sendok semen hingga rata. Langkah selanjutnya, masukkan M4 pertanian sebanyak 2 tutup botol besar ke dalam kompos. Lalu aduk sedikit dan tutup. Lalu simpan di tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari. Kemudian jangan lupa untuk dicek kompos yang kita telah buat setiap 2 hari sekali. Dan jangan lupa untuk selalu diaduk dan lihat perubahan yang terjadi setiap 2 harinya. Saya Tessa Nurani akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil praktikum pembuatan kompos ini. Nah, kelompok 4 telah memenuhi beberapa syarat untuk siap panen, walaupun ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Untuk kompos yang baik sendiri, ada beberapa syarat. Pertama, tidak lagi menimbulkan bau busuk, tapi sudah berbau seperti tanah umumnya. Yang kedua, suhu yang tadinya menghangat akan kembali normal pada kisar 30-32 derajat Celcius. Yang ketiga, warnanya berubah menjadi coklat kehitaman dengan tekstur yang mudah hancur. Yang keempat, tingkat keasamannya berkisar 6,5-7,5. Adapun kompos yang dimiliki tidak memiliki tekstur yang mudah hancur karena aerasi pada wadah komposnya. Nah, aerasi ini seharusnya diperhatikan agar kompos bisa keluar sebagai air lindi. Menurut Hadiansyah, kunci utama komposting secara aerobik ini adalah adanya aerasi yang baik. Karena itu, komposter sebaiknya terdapat lubang ventilasi. Kemudian mengenai proses dekomposer ini terjadi pada kompos buah dan sayur, di mana terdapat belatung lalat buah yang muncul dari hari kedua dan ketiga. Ini menandakan dekomposer berjalan lancar dengan proses aerobnya. Proses dekomposer ini menggunakan E4 untuk mempercepat penguraian limbah organik. Terbukti tercium bau asam terutama pada kompos buah, di mana bau asam ini timbul akibat peran dari E4. Nah, menurut Puger, untuk mempercepat proses dekomposisi ke dalam limbah organik diberi biodekomposer yang banyak digunakan untuk pemanfaatan limbah organik menjadi kompos, di mana berisi bakteri pengurai yang sering disebut efektif mikroorganisme, di mana mengandung banyak mikroorganisme untuk menguraikan limbah organik melalui proses fermentasi.
Hasil akhir dari kompos ini memiliki suhu yang normal, namun sebelumnya memiliki suhu yang meningkat. Hal ini terlihat adanya embun pada dinding dan tutup wadah. Dan penurunan suhu ini terjadi pada fase pengomposan. Suhu menurut Paul Praset ada 4 macam, yaitu suhu mesofilik, suhu termofilik, suhu stabil, dan suhu pematangan. Selain itu, pada kompos daun juga terjadi pengerasan pada bagian dasar wadah karena kadar airnya sudah berkurang. Nah, menurut Ayuning Tias, penurunan kadar air ini terjadi akibat panas, pengadukan, konsumsi mikroorganisme untuk mengkonversi protein. Nah, berikut adalah kesimpulan dari kegiatan pembuatan kompos yang telah dilakukan.